Halo sahabat Sekam, jumpa lagi dalam edisi Sekam kali ini. Kembali lagi bersama dengan Kak Aldo yang akan memimpin Sekam di hari ini. Sebelum kita memulai Sekam kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, di saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu dalam media Sekam. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama melalui media ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita mendengarkan persembahan lagu dari adik-adik atau teman-teman remaja kita. Sahabat Sekam, kita sudah mendengar persembahan lagu dari teman-teman kita Komisi Remaja GKI Kedoya. Dan karena bulan ini adalah bulan keluarga di GKI Kedoya, maka tema yang akan kita bahas selama 1 bulan ini adalah tentang keluarga. Dan tema yang akan menjadi renungan Sekam kita di saat ini adalah harta yang paling berharga adalah keluarga. Ini mungkin teman-teman pernah dengar ya salah satu lirik lagu yang seperti ini ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga, gitu ya. Nah, buat teman-teman yang di zaman now mungkin agak sedikit asing dengan lagu itu gitu ya. Tapi tahukah teman-teman, untuk kakak-kakak kalian ataupun orang tua kalian yang pernah hidup di tahun 90-an, lagu ini adalah salah satu lagu favorit ya. Kenapa dibilang lagu favorit? Karena lagu ini merupakan original soundtrack atau OST dari film Keluarga Cemara yang sempat booming sinetronnya di tahun 90-an. Dan kemarin ya, tahun 2019 lalu, Keluarga Cemara dibuat dalam versi bioskopnya. Mungkin beberapa dari antara teman-teman ada yang nonton. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, kenapa kok dalam lagu dari Keluarga Cemara itu mengatakan bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga? Kenapa bukan emas? Kenapa bukan uang? Kenapa bukan deposito? Kenapa bukan berlian? Atau apapun yang menjadi standar kekayaan di masa kini? Tetapi harta yang paling berharga adalah keluarga. Kira-kira kenapa ya? Keluarga disebut sebagai harta yang paling berharga karena di dalam keluarga setiap manusia untuk pertama kalinya, ketika kita lahir dari dunia, diterima, disambut hangat,
bahkan dirayakan keberadaan kita sebagai seorang manusia. Keluarga juga menjadi tempat di mana kita mengenal Kristus, mengenal nilai-nilai baik, dicukupi segala kebutuhan, diberikan kasih sayang dan perhatian, dibesarkan dengan penuh cinta. Bahkan di dalam keluarga kita diperhatikan dan diterima apa adanya. Karena itulah keluarga menjadi tempat yang berharga, teman-teman. Teman-teman, ternyata yang namanya keluarga itu tidak hanya terjadi karena adanya hubungan saudara. Keluarga bisa terjadi karena ada hubungan iman. Saya dan kamu adalah keluarga. Kita semua adalah keluarga di dalam Kristus. Dan kita semua adalah anggota keluarga Allah. Kata Paulus dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama, nanti ada teksnya di bawah ini ya. Kata Paulus dalam Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Apa yang dikatakan Paulus ini adalah sebuah pesan bagi kita semua bahwa meskipun kita lahir dari rahim ibu yang berbeda, meskipun kita sama sekali tidak punya hubungan darah dan berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, tetapi di dalam Tuhan kita adalah keluarga. Kita satu di dalam Kristus sebagai seorang keluarga karena Kristus telah berkorban di atas kayu salib, dan dari dirinya lah lahir yang namanya keselamatan yang membuat kita layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Sebagai sebuah keluarga, mari kita mulai kembali untuk saling peduli, saling perhatian satu dengan yang lain, dan saling menghargai satu dengan yang lain. Karena sebagai seorang keluarga, setiap orang adalah berharga. Begitu juga dalam keluarga Allah. Kamu dan saya bukan hanya sekedar berharga, tapi kamu dan saya mendapatkan keselamatan yang kekal. Harta yang paling berharga adalah keluarga, tetapi harta yang paling kekal adalah menjadi keluarga Allah. Percayalah bahwa keluarga adalah alasan paling utama untuk kita kembali pulang. Sampai di sini renungan sekam kita. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.